Dek gimana ya, kayaknya papa sama mama nggak bisa nih biayain kuliah kamu. Print out CV aku, habis itu dengan celana pendek dan sendal jepit itu guys, aku pergi lamar. Karena aku ambil jurusannya itu kan public relation. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama ngajar TK guys. Jadi mau nggak mau itu aku harus resign dari kerjaan aku karena aku harus magang. Aku bisa bilang di sini sebetulnya nggak ada sama sekali yang kebetulan karena aku yakin dan percaya itu semua udah jalannya Tuhan, udah Tuhan rencanain. Di situ tuh aku ditawarin sama temen aku, Prin mau nggak kantor aku lagi butuh gitu kayak sekretaris. Dia cari sekretaris bahasa Mandarin dan Indonesia juga. Aku akhirnya play di situ. Sebetulnya di situ tuh nggak bisa dibilang tuh kayak ada hubungannya sama PR. Cuman waktu itu mereka bolehin karena tuh aku lumayan sering bikin event kayak kita tuh ngadain tuh banyak banget. Jadi di situ aku lumayan bisa tulis banyak laporan. Nah guys, dan aku tuh bener-bener bersyukur banget di sana itu aku magang dikasih gaji tetap gitu guys. Jadi tuh aku di sana nggak dianggap sebagai karyawan magang, tapi aku di sana dianggap sebagai karyawan tetap. Padahal pada saat aku harus tinggalin TK aku itu, aku tuh berat banget gitu guys. Aku tuh berasa aduh gimana kalau misalnya aku harus magang nanti terus aku harus resign dari kerjaan aku, terus nanti abis itu aku nggak dapet gaji yang tetap gitu. Karena kan kebanyakan kalau misalnya kalian tahu magang itu kan digajinya kecil banget, bahkan kadang nggak dikasih gaji kan guys, cuman kayak dikasih uang makan atau gitu-gitu. Nah di situ tuh aku udah concern banget, aku udah kayak bener-bener mikir banget gitu gimana ya jangan sampai nanti aku nggak bisa tamat kuliah lagi gitu loh. Maksudnya kayak aku harus stop di tengah jalan lagi karena biaya kuliahnya gitu. Terus di situ aku udah concern banget, tapi akhirnya ya itu kayak Tuhan tuh bener-bener buka jalan gitu. Temen aku tuh tawarin kerjaan sebagai full time guys. Dan yang paling hebatnya lagi di sini adalah jadi aku tuh bisa magang sekaligus kerja. Terus aku dapat gaji full, tapi aku tetap bisa tulis laporan magang aku. Dan yang aku paling amaze-nya lagi itu adalah aku di sana digajinya full, tapi itu jam kerjanya sampai jam 3 sore guys. Padahal aku masuknya itu kayak biasa gitu. Jadi pada saat aku lamar, aku tuh bilang sama bosnya, aku bilang aku tuh masih kuliah, aku tuh sebetulnya diminta untuk cari laporan magang. Jadi aku mau cari kerjaan baru. Kalau enggak tuh sebetulnya aku udah punya kerjaan tetap. Setelah selesai kerja, aku masih tetap harus ada kelas gitu. Harus tetap pergi ke kampus. Jadi akhirnya pada saat kita interview itu, aku udah negosiasi sama bos aku dan akhirnya dia setuju. Dia bilang tuh bersyukur banget aku bisa dapat gaji segitu. Waktu itu aku ingat banget gaji aku tuh 7 juta. Aku juga bingung sih di mana lagi gitu loh cari gaji magang yang 7 juta dan dia bisa pulang jam 3 guys. Iya sih gitu, aku bener-bener amazed banget gitu. Nah terus aku kerja di situ sampai aku tamat kuliah guys. Jadi itu aku bener-bener kuliah itu pas tamat tuh aku bener-bener kayak happy banget. Kayak gimana ya, kayak aku tuh kayak bisa dibilang tuh kayak bangga banget sama diri aku sendiri. Kayak wah ternyata aku bisa gitu loh lulus kuliah dan aku bayar uang kuliah aku itu dari mulai registrasi pertama sampai aku tamat, sampai biaya kayak biaya tes lah, biaya inilah, biaya itulah, biaya seminar lah, segala macam itu tuh semuanya sendiri guys. Jadi aku tuh nggak minta dari papa mama aku lagi sama sekali semenjak saat itu. Nah itu berarti udah masuk ke kerjaan ke berapa tuh? Ketiga aku ya guys. Nah setelah aku tamat ini akhirnya aku lamar ke kerjaan keempat aku. Betulnya instansi pemerintah Taiwan yang ada di Indonesia. Kayak apa ya, kita tuh kayak promosiin produk-produk Taiwan
kan. Terus udah kayak gitu sering ngadain event-event gitu. Jadi kayak ngadain pameran, ngadain seminar, terus ngadain kayak trade meeting gitu-gitu. Hampir 2 tahun guys aku kerja di situ. Nah, di situ guys itu pertama kali aku tuh dari kecil ya guys, aku tuh nggak pernah kepikiran sama sekali aku pengen kerja jadi pramugari. Dan aku juga nggak pernah kepikiran sama sekali aku tuh bisa kerja jadi pramugari gitu loh guys. Karena bayangan aku gitu ya guys. Jadi pramugari itu tuh harus perfect. Kayak kulitnya tuh harus bagus, harus cantik banget, harus tinggi banget, terus pokoknya tuh kayak harus perfect banget gitu. Kayak harus jadi yang cewek-cewek yang wah gitu, yang perfect gitu. Nah, aku tuh nggak pernah kepikiran sama sekali. Nah, di situ di kantor yang lama aku itu, kita tuh ngadain satu acara namanya Happy Run. Jadi itu kayak acara maraton gitu loh guys, kayak lari 1000 meter ya kalau nggak salah. Pokoknya kayak gitu-gitu 3000 meter ya gitulah. Pokoknya yang kayak acara maraton gitu lah ya guys. Nah, karena kan dia dari Taiwan, jadi di sana itu kebanyakan sponsor kita juga dari Taiwan guys. Nah, salah satunya itu sponsornya itu China Airlines sama Eva Air. Nah, jadi 2 airlines Taiwan ini itu mereka juga sponsorin acara kita waktu itu. Nah, terus China Airlines mereka itu tuh ngundang pramugarinya untuk kayak tampil guys di acara Happy Run itu. Jadi kan aku ketemu dong sama pramugari itu, dan terus aku tuh sama teman aku yang kerja dulu sama ex-colleague aku berarti. Jadi kita tuh kayak wah dia cantik ya, mereka cantik-cantik ya, tinggi, kurus, gini segala macam. Terus udah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol gitu segala macam. Terus kayak aku tuh di situ tuh pertama kali aku berasa kok enak ya kerjanya ya gitu. Kok kayak jalan-jalan terus ya, bisa ke sini, bisa ke situ dan segala macam gitu loh. Terus kayak terus semuanya cantik-cantik gitu. Terus pokoknya aku tuh berasa kayak di situ tuh guys pertama kali banget aku tuh tertarik untuk kerja sebagai pramugari. Nah, akhirnya dari setelah acara Happy Run itu gak berapa lama aku ngobrol sama kayak mantan kolega aku. Jadi kita lagi ngobrol, terus habis itu dia bilang gitu, "Friend, yaudah yuk kita apply juga yuk friend jadi pramugari, coba-coba aja, kali aja dap." Nah, di situ akhirnya aku bilang sama dia, "Oh ya udah, boleh yuk mau coba apa ya?" gitu. Terus udah kayak gitu dia Google gitu. Terus akhirnya dia bilang, Singapore Airlines lagi buka ini nih, buka lowongan nih, lagi buka walk-in interview." Terus udah kayak gitu aku sama dia langsung bilang, "Oh ya, yaudah yuk apply" gitu. Terus waktu itu aku masih bilang gini kayak, "Mau coba Emirates nggak Emirates?" Terus udah gitu abis itu temen aku bilang, "Friend, Emirates itu kejauhan friend di Dubai gitu. Nanti kita susah kalau mau pulang Indo. Ini aja kita cobain ini dulu aja, Singapore Airlines dulu aja. Kalau misalnya kalau ini masuk kan lumayan friend, deket loh, nggak jauh gitu. Terus kalau misalnya nanti lagian Emirates belum buka lowongan." Terus ya aku bilang oke ya udah gitu. Boleh deh coba aja gitu. Terus ya udah akhirnya kita tuh siapin CV lah, inilah itulah dan segala macam. Ya udah deh guys, abis itu aku ikutan interview. Terus akhirnya masuk deh gitu. Nah, terus buat kalian yang pengen tahu proses interviewnya dari awal sampai akhir, sampai final interview, sampai semuanya, aku udah bikin video tentang itu. Aku bakalan taruh di sini video proses interview sama final interviewnya juga. Aku akhirnya join Singapore Airlines. Yeay. Oke guys, itu aja ceritanya. Jadi itu semua pengalaman kerja aku guys sebelum aku jadi pramugari dulu. Jadi banyak dari kalian yang tanya, aku tuh punya nggak sih background kayak di service industry atau kayak sekolah pramugari dulu sebelum join gitu-gitu segala macam. Nah, kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi, jujur aku nggak ada sekolah pramugari. Aku juga nggak punya background di service industry sama sekali. Asalkan kalian punya niat, kalian tuh rajin untuk searching, kalian tuh rajin untuk Google apa yang mereka mau. Kayak misalnya, kayak kamu mau interview Singapore Airlines, kalian tuh harus tahu kayak misalnya Singapore Airlines itu biasanya sukanya cari pramugari yang kayak gimana sih gitu. Atau karakternya kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya kamu mau apply Emirates, kamu harus cari tahu kayak Emirates itu mereka
lebih sukanya yang kayak gimana sih gitu kan. Kan banyak sekarang kayak di Google atau di YouTube atau blog gitu, banyak banget orang yang udah bahas kayak misalnya gimana cara lolos interview ini, cara lolos interview itu, atau tipsnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka kalian tanya ke kalian. Nah, itu semua kalian bisa baca. Dulu aku sebelum ikutan interview, aku juga udah searching, aku udah Google, aku udah siapin pertanyaan aku udah bener-bener yang latihan di depan kaca. Aku udah tanya sendiri, jawab sendiri, senyum sendiri, balik senyum lagi ke sendiri gitu. Pokoknya udah kayak orang gila aja guys, tapi yang penting happy. Nah guys, buat kalian yang misalnya pengen masuk Singapore Airlines tapi belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali, aku saranin kalau misalnya kalian udah baru lulus kuliah, kalian itu bisa ambil kayak magang atau enggak pada saat kamu lagi kuliah. Misal kamu belum lulus kuliah, sekarang masih kuliah nih ya guys, kamu bisa mulai kayak ngambil magang atau misalnya kayak part-time sedikit. Nah itu tuh udah dihitung sebagai pengalaman kerja. Di SQ itu mereka nggak ngelihat yang kayak kamu harus punya jabatan di kantor tersebut baru dihitung pengalaman kerja. Enggak guys, kamu misalnya jadi SPG atau jadi apapun itu tuh udah termasuk pengalaman kerja gitu. Oke guys, itu aja video untuk hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Sekarang juga ya guys, subscribe channel aku. Bye bye.